koordinasi antara Satker PP Palma dan juga dihadiri beberapa teman dari PP Palma Gereja. Surat dari kita sudah disampaikan ke gereja-gereja. Jadi ada surat dari majelis tentang untuk mengingatkan kesanggupan atau kesediaan gereja-gereja tentang kontingensi yang sudah kita bikin beberapa saat yang lalu. Pada prinsipnya gereja-gereja sudah siap, sudah Samirono kemarin dari perwakilannya sudah oke, kalau sewaktu-waktu untuk mengungsi. Lajeng untuk Mino juga sudah siap sebagai dapur umum. Mino dan yang belanja Tanjung Tirto dan Tulung, tapi Tulung tidak hadir. Lajeng untuk kendaraan dari GKJ Dayu juga sudah siap. Tapi pada saat itu memang ada pergumulan tentang keuangan juga. Ini nanti pendanaannya bagaimana begitu? Apakah misalnya dapur umum itu juga dengan pengadaan keuangannya sekalian untuk, dan sampai kalaupun ada pengungsian sampai berapa lama? Mungkin lebih kepada keuangannya masih tanda tanya. Kemarin tanya ke Bubble Class, memang di Bubble Class untuk dana ini tidak mencukupi begitu ya. Dan untuk jatah tahun ini pun sudah keluar semua untuk antisipasi COVID. Tapi pada prinsipnya kemarin gereja-gereja juga monggo nanti disengguyung bareng. Semua pekerjaan yang akan dilakukan oleh Satker PP dan PP Palma itu semua tergantung kepada GKJ Pakem. Jadi diperlukan informasi dari GKJ Pakem yang saat ini sangat dibutuhkan, kira-kira perkiraan yang akan mengungsi berapa. Jadi kita diminta untuk membuat database kira-kira warga kita yang akan mengungsi berapa. Yang mengungsi dengan pemerintah berapa, yang mau mandiri berapa. Dan nanti targetnya mungkin yang akan istilahnya diopeni yang mandiri, kalau yang pemerintah kan ini sudah ada bantuan dari pemerintah. Kalau misalnya mau mandiri dan tidak punya tempat itu, kalau mandiri tapi di tempat saudara itu mungkin agak sedikit terlepas, tidak, maksudnya sudah ada yang membantu begitu ya, karena memang maksudnya nanti yang akan diopeni itu yang mandiri tapi tidak punya tempat dan nanti akan di Samirono Baru ataupun Sarimulyo. Nah, atau belajar dari pengalaman yang lalu itulah makanya kita sekarang ini harus mulai bersiap-siap. Tapi kalau yang dikatakan oleh Pak Nugroho bahwa teman-teman yang di utara itu kadang-kadang begitu ada atau terjadi bencana lari ke gereja dulu, yang penting aman dulu. Tapi hari berikutnya kita berharap bisa koordinasi. Jadi kondisi yang seperti itulah yang mengakibatkan kita sekarang harus mengambil langkah yang strategis. Yang pertama tentunya database. Sekarang bukan data lengkapnya, tetapi personelnya, keluarganya yang ada itu ada berapa, sehingga kita lebih mudah untuk menginformasikan pada teman-teman yang ada di gereja lain atau dimanapun berada ketika kita membutuhkan bantuan. Jadi latar belakangnya itu. Nah kemudian kalau tadi disinggung bahwa sudah mengadakan beberapa persiapan, saya kira itu bagus sekali bahwa persiapannya harus dilaksanakan. Nah, kalau menurut informasi yang kita dapatkan dari pemerintah ataupun Balai Pendidikan Gunung Berapi, kondisi yang atau potensi yang terjadi pada tahun ini tidak akan melebihi potensi di tahun 2010. Tapi mungkin bisa menyamai atau lebih besar sedikit dari tahun 2006. Kemudian yang kedua, yang harus kita informasikan kepada warga, rajin-rajinlah monitor, ya, baik dari pemerintah
setempat, dukuh, desa, maupun informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah BPBD. Itu yang perlu kita ikuti. Karena kalau sampai kita harus mengungsi, tentunya komando ada di BPBD. Tidak mungkin komando itu dari luar itu. Jelas dia yang akan memberi komando. Masa transisi ketika meletus, kemudian waktunya kan belum jelas, bisa pagi bisa malam. Kalau dulu jam 1 malam, nah itu memang mungkin gereja kita itu akan terpakai untuk transit saja. Nah walaupun transit pasti nanti kan akan ada berkumpul, tetapi masa pandemi walaupun mungkin saja yang terjadi nanti pandemi itu akan diabaikan karena kepanikan. Tetapi ketika kita mungkin masih pakai masker, ya semoga saja masih aman. Nah, tapi ketika mereka jadi stay, kemudian tinggal dan bersama, ya ini yang jadi masalah. Sebenarnya ketika kami di institusi, misalkan di rumah sakit, walaupun mungkin Mas Pur positif, saya negatif, tetapi sama-sama pakai masker, kemudian ada jarak, itu relatif aman. Tetapi ketika nanti kita duduk bersama, kemudian makan bersama, lepas masker, itu yang jadi masalah. Yang polanya seperti itu. Jadi walaupun nanti mereka mungkin antisipasinya ketika walaupun transit selama di sini, ya mau tidak mau ya tetap diupayakan fisikal. Oke, selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam siaga. Kami akan membacakan hasil rapat koordinasi PRB kemarin yang dihadiri oleh majelis juga oleh Pak Pujo dan tim kesehatan Pak Gatot dan teman-teman dari PRB. Adapun hasil dari koordinasi kemarin, kita menyatakan bahasanya GKJ Pakem sehubungan dengan aktivitas Merapi yang semakin meningkat ini, kita tetap menyediakan pos yang sifatnya darurat. Kemudian kita juga menindaklanjuti permintaan dari Satker PB Palma sehubungan dengan data-data yang diminta berkaitan dengan pendataan pengungsi. Bila mana dibutuhkan nanti harus kita meluncur atau kita harus berpindah ke gereja-gereja lain sebagai gereja penyangga. Maka dari rapat koordinasi kemarin, kita bersama dengan majelis memutuskan kita meminta data masing-masing jemaat yang sudah di-share di kelompok-kelompok, itu nanti mohon bantuannya. Dan kemudian kami juga mengajak teman-teman, mari kita bergabung dalam pelayanan kita. Saat ini saat yang tepat kita untuk berpelayanan, di mana dengan sehubungan dengan aktivitas Gunung Merapi yang semakin meningkat, monggo kita berpelayanan, kita gabung di dalam tim PRB. Kami merasa kekurangan tenaga untuk tim PRB. Mari teman-teman, selamat bergabung dan kami menunggu. Salam siaga. Terima kasih.